Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat segenap DKM dan jamaah Masjid Al-Barakah Asrida Tower yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, siang ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melangsungkan kegiatan rutin kita dan kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu sholat zuhur berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kewajiban lainnya, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua yang hadir pada siang ini mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat keliling salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tergolong umatnya yang telah mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pertemuan kali ini kita hold sejenak fikih salat kita. Saya akan membahas fikih kebangsaan karena momentum bulan kemerdekaan kita, bulan Agustus, yaitu tentang cinta tanah air, bagian dari iman. Jadi mudah-mudahan menjadi bekal. Ya. Pertama, yang ingin saya tekankan, hadis Nabi Muhammad SAW di Sunan At-Tirmidzi di nomor hadis 2346. Ya. 2346 Nabi bersabda, ada 3 nikmat Bapak Ibu yang kalau 3 nikmat itu dimiliki seorang hamba di suatu hari, maka kata Nabi faka'anna mahizzat lahu dunya, seakan-akan dia memiliki dunia dan isinya. Nah, yang menarik dari 3 nikmat tadi, Nabi sebut man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Yang nomor 1 itu nikmat keamanan, Bapak Ibu. Ya. Dalam hal ini kita merdeka yang ke-97. Belum makan siang. Jadi ketukaran berapa? Ke-79. Sudah itu tua sekali nanti. 79. Alhamdulillah Allah masih titipkan nikmat keamanan dan kemerdekaan di bangsa kita. Dan ini harus disyukuri betul. Kita lihatlah saudara kita di Gaza, Palestina. Negaranya masih belum aman, masih diserang. Bahkan terakhir serangan ketika sholat subuh ya, 100 orang kurang lebih yang meninggal. Artinya ini, mereka punya kondisi, mereka tahu kalau mereka keluar rumah ini ada potensi mereka meninggal. Kalau mereka ke masjid ada potensi mereka diserang gitu. Karena kan menjadi titik kumpul kan, masjid, camp pengungsian itu menjadi titik kumpul, menjadi titik-titik yang memang rawan diserang. Kemarin kasih dalam Palestina juga kemarin belum lama itu salah satu artikel yang cukup mengagetkan saya. Ternyata
Dari mulai awal sampai sekarang itu bom dan rudal yang telah jatuh ke tanah Gaza Palestina kurang lebih 80.000 ton, dan itu melebihi Nagasaki di mana Jepang, itu melebihi itu kadarnya. Jadi tidak ada tanah di dunia manapun, di belahan bumi manapun yang bom dan rudal dijatuhkan sebanyak di Gaza Palestina. Nah, masa kita kalah Pak dengan mereka yang tahu bahwa kalau mereka keluar rumah mereka bakal diserang, ada potensi mereka meninggal. Masa kita kalah sih? Gak bisa kita makmurkan masjid sebagaimana mereka bersemangat memakmurkan masjid mereka, yang padahal masjid mereka pun sudah runtuh kan, sudah sholat Jumat waktu itu pas Ramadan terawih mereka gelap-gelapan, mereka tutup masjid. Nah, maka ini menjadi kenikmatan yang memang pantas Nabi sebut nomor 1. Nah, setelah keamanan baru mu'afan fi jasadihi, kesehatan. Yang ketiga baru indahu qutu yaumihi, nikmat makan. Iya, uang banyak, rumah mewah, makanan berlimpah, tapi kalau perang, kalau tidak aman bisa hancur dalam sekejap. Alhamdulillah kita. Jadi saya ingat cerita kawan saya dari Somal ya, kalau saya juga pernah singgung di majlis ini. Dia ketika 2010 awal-awal YouTube itu baru ini ya, baru booming gitu. Ada satu tayangan dari Indonesia, dia lihat kok Indonesia enak ya. Nah, kawan saya Abdullah, dia dari Somal. Somal itu negara Afrika yang paling di antara yang paling miskin, di antara yang sampai sekarang masih belum aman karena masih perang saudara. Jadi mereka rata-rata itu larinya memang perairannya kan dekat dengan Yaman, jadi mereka ke Yaman sekalian menyelamatkan diri. Di sambil mereka, di samping mereka juga ingin belajar agama gitu. Nah, mereka lihat enak ya di Indonesia, masjid banyak, itu kan. Kemudian tokoh agama ustaz tersebar di mana-mana. Di kampung saya dulu di Somal, itu dia bilang saya waktu belajar, pengen belajar Al-Quran saja sekedar bisa buat baca Al-Quran, itu harus keluar dari kampung, dan itu harus melewati hutan liar atau sungai yang berisikan banyak buaya, Afrika atau sendiri buaya, buaya kan emang agak suka salah paham kita nih Pak. Buaya itu kan lambang kesetiaan Pak. Kenapa? Makanya orang Betawi adat pernikahan itu pakai apa? Roti buaya. Itu karena melambangkan kesetiaan. Buaya itu kalau sudah dengan satu betina sampai mati pun dia gak akan cari betina lagi. Makanya ada tradisi roti buaya. Tapi itu kalau di air. Kalau udah naik ke darat, beda itu. Nah, terus kalau dia ini dan kawan-kawannya mau belajar Al-Quran harus lewat darat, harus lewat hutan liar Pak. Ketemu juga nggak jarang mereka ketemu hyena, serigala, singa dan macan. Artinya gitu, mereka untuk belajar agama itu harus mempertaruhkan. Gak usah jauh-jauh deh dari orang di negara kita tercinta sendiri nih, di daerah-daerah 3T, terluar, terdepan, tertinggal, Tangerang. Pokoknya 3T lah. Itu kan masih banyak Pak anak-anak sekolah itu demi untuk sampai ke sekolahnya harus menyeberang ya. Supaya karena mereka gak punya infrastruktur berupa jembatan, bridge mereka. Itu artinya sekelas anak SD mau sekolah, mau menuntut ilmu harus mempertaruhkan nyawa. Kita alhamdulillah relatif aman Pak. Tadi misalkan dari rumah ke tempat kerja atau ke masjid dekat rumah ada yang suka ketemu macan, singa gitu. Ya mungkin ya. Paling pun kita ketemu cucunya macan ya. Kucing ini macan. Baik, jadi maksud saya gini Pak, ini perlu kita sadari Pak. Jangan sampai keamanan yang sudah kita miliki saat ini itu dicabut atau diambil gitu. Dan sekarang ada potensi Pak, umat Islam
acak-acak di adu domba di masalah nasab. Masalah nasab habaib ini kan lagi ramai viral. Itu kan berpotensi Pak. Umat pecah, orang Islam Indonesia udah ada ayam udah solid ganggu lagi, udahlah. Gini, konsep dasar orang Islam itu ini penting buat pembekalan. Konsep dasar dalam agama Islam dalam hadis Nabi apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi orang sampai mereka bersyahadat. Kalau sudah bersyahadat, usima minni dima'uhum. Darah mereka haram, harta mereka haram, ya, kehormatan mereka haram. Artinya apa? Sesama umat Islam nggak boleh saling membunuh, karena darah sesama umat Islam itu haram untuk dikucurkan. Kehormatan, makanya dosa riba itu termasuk dosa, karena kalau kita membicarakan aib orang lain, berarti kita mempoyak-poyak dan menghancurkan kehormatannya. Nah, termasuk nasab itu nggak boleh dikoyak-koyak, nggak boleh dia. Jadi satu konsep dasar, siapapun orangnya, apapun nasab dan keturunannya, selama dia orang Islam wajib kita hormati atas dasar dia sesama umat. Apalagi kalau orang Islam itu punya ilmu. Masalah nasab itu masalah bonus lah. Kalau dia nasabnya baik, alhamdulillah berarti ada penguatnya. Tapi kalau enggak, selama dia muslim dan berilmu, yang kita ambil apa ya? Ilmunya. Kalaupun Anda tidak setuju dan tidak menyepakati bahwa mereka nasabnya bersama kepada Rasul, ya sudah, tinggal saling menghormati sesama bangsa negara Indonesia, sesama rakyat Indonesia, sesama umat beragama Islam. Ini mau dia ada, mau diganggu-ganggu lagi, mau ini kan berpotensi menimbulkan perpecahan, dan kalau ada perpecahan berubah. Nah, sedikit cerita. Waktu saya di Hadramaut 2008 saya datang. Dan semester 2 itu ada program dari kakak-kakak senior mahasiswa di sana. Ini apa namanya, study tour ke seluruh negeri di Yaman. Nah, ada satu kota, provinsi atau kota saya, provinsi kalau tidak salah, namanya Abian. Nah, di Abian ini ada kota-kota yang terindikasi mereka terpapar radikalisme. Jadi mereka ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Saat itu presidennya masih Abdullah Soleh, tapi kan sekarang aku sudah tumbang juga. Abdullah Soleh sudah meninggal juga di tangan rakyat yang dibongkar di Wasnakam. Nah, begitu bis kami yang sedang berkeliling kota Yaman itu masuk ke Abian ini, tiba-tiba depan dan belakang bis kami dikawal oleh tentara dengan full senjata. Ya, saya kan mahasiswa baru tahun pertama itu di situ. Agak ketakut juga, ini kenapa ini? Jadi selama perjalanan di bis itu, selama di kota Abian itu, di wilayah Abian itu saya istighfar, sholawat, karena takut. Walaupun dikawal tentara juga kalau mereka tak dihabisin, ternyata mereka takut ini karena bis asing, mereka menyerang gitu. Nah, yang disayangkan ada pelajar Indonesia itu belajarnya ke situ. Begitu mereka datang ke wilayah Abian, paspor mereka robek Pak, karena mereka masih menganggap Indonesia masih menjadi darul kufri. Mereka masih menganggap Indonesia itu negara kafir karena tidak berlandaskan Quran dan Sunnah. Wah, ini bahaya Pak, bibit-bibit radikal. Dan mereka di sana bukan ngaji Quran, ngaji Quran saja, tapi ada ekstrakurikulernya itu pegang angka 47, merajik, buat belajar itu di wilayah Abian. Nah, jadi penting kiranya untuk kita membangkitkan lagi rasa nasionalisme, dan ternyata itu ibadah. Nah, itu yang ingin saya bahas pada kesempatan siang. Ya, jadi cinta tanah air bagian dari iman. Sekarang ini, apa itu tanah kelahiran? Nah, itu al-watanul asli dalam kitab At-Ta'rifat karya Imam Al-Jurjani. Tanah air itu adalah maulidur rajul, tempat kelahiran seseorang, wal baladul ladzi huwa fihi, dan tempat di mana dia tinggal. Jadi kalau dalam konteks kehidupan Nabi, tanah air Nabi itu apa? Hanya Mekah dan Madinah. Ya, saat itu mungkin belum ada negara ya, kalau dalam konteks bingkai kenegaraan ya berarti sekarang negaranya Saudi. Nah, tetapi di zaman itu kan masih kota-kota gitu ya. Maka kalau dari definisi ini,
tanah air itu adalah tempat di mana dia lahir dan tempat di mana dia tinggal. Dalam layaknya bapak lah, mungkin bapak ke Jakarta kan perantau. Mungkin bapak kelahiran ada yang Jawa Tengah, ada yang Jawa Timur, ada yang Sumatera, ada yang Kalimantan, tapi perantau ke Jakarta untuk bekerja. Berarti tanah air bapak adalah kampung bapak yang kalau setiap lebaran bapak datangi, dan sekarang adalah Jakarta sebagai tempat bapak tinggal. Maka jangan kata-katain Jakarta mulu gitu ya. Wah, Jakarta panas, Jakarta padat nih, polusi gitu loh. Kita jadi kan di Jakarta bos. Ya, kita harus punya kecintaan terhadap kota Jakarta kita ya dengan cara kita masing-masing gitu ya. Karena nanti pun begitu, nanti akan kita paparkan dalilnya gitu ya. Baik, sekarang surat pertama. Jadi ada 3 surat dan 3 ayat dan 3 hadis sebagai dalil bahwa cinta tanah air itu ibadah, cinta tanah air itu bagian dari keimanan. Ya, 3 ayat dan 3 hadis. Oke. Baik, pertama surat Al-Qasas, surat 28 ayat 85. Allah berfirman, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad." Al-Qasas surat 28 ayat 85. Allah berfirman yang artinya, sungguh Allah yang mewajibkan atasmu berarti siapa yang maksudnya? Berarti Allah ngomong siapa? Kalau Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, berarti mu di sini ya Nabi Muhammad. Jadi Allah lagi berkata kepada Nabi, sesungguhnya Allah yang mewajibkanmu wahai Muhammad untuk menjalankan hukum-hukum Al-Quran, la radduka ila ma'ad, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Nah, tempat kembali ini tafsirannya apa? Ada yang bilang maksudnya kematian, ya, wafat. Jadi artinya Nabi Muhammad SAW secinta apapun Allah kepada beliau tetap akan kembali. Artinya wafat. Ada yang bilang maksudnya nanti itu hari kiamat. Ya, artinya Nabi akan dibangkitkan kembali nanti setelah hari kiamat. Ada yang bilang akhirat. Nah, tetapi dari tafsiran-tafsiran itu, mayoritas ulama tafsir mengartikan tempat kembali di sini adalah kota Makkah. Nah, artinya apa? Ayat ini Bapak Ibu, surat Al-Qasas ayat 85 merupakan janji dari Allah kepada Nabi Muhammad, one day kamu akan saya pulangkan ke tempat lahirmu. Karena kan Nabi terusir kan? Nabi hijrah kan ke Madinah. Nah, maka kata para ulama tafsir diantaranya Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi dalam Ruhul Bayan mengatakan tentang ayat ini, wa fi tafsiril ayat isyaratun ila anna hubbal watani minal iman. Di ayat ini berarti ada isyarat bahwa cinta tanah air bagian dari iman. Dari mana kesimpulan itu saat diambil? Bahwa Allah berjanji kepada Nabi Muhammad dalam ayat ini untuk mengembalikan Nabi ke tempat kelahirannya. Berarti Allah tahu bahwa di dalam hati Nabi itu sangat amat masih ingin tinggal di Mekah. Artinya Nabi pun sebenarnya berat hati untuk melakukan hijrah. Nah, ini terbukti dari hadis. Nah, sekarang kita masuk ke hadis pertama. Bapak pernah kenal atau pernah dengar nama Waraqah bin Naufal? Siapa ini? Pendeta, betul. Tapi statusnya dengan Nabi apa? itu pamannya Khadijah. Bukan paman. Tapi betul, memang dari keluarganya Siti Khadijah. Tapi siapanya? Sepupu ya. Sepupu tertuanya Siti Khadijah. Jadi Waraqah bin Naufal itu ahli kitab zaman dulu betul. Kan ini Pak, ketika Nabi pertama kali menerima wahyu di mana? Itu kondisi Nabi setelah pertama ketemu malaikat Jibril gimana? Pas pulang ke rumah. Mobil, malaikat dingin. Makanya minta tolong sama Siti Khadijah untuk diapain? Diselimutin. Nah, itu Siti Khadijah sebagai istri khawatir dong lihat suaminya begitu. Karena nggak tahu Siti Khadijah
sakiti apa yang terjadi kan? Laporlah ke Warokoh tadi itu apa? Namanya Warokoh bin Naufal. Ya, ini sudah sepuh usianya ketika Nabi pertama kali menerima wahyu itu. Ya sudah tua sekali dan sudah kehilangan ini penglihatan. Warokoh bin Naufal, sepupu tertuanya Siti Khadijah. Tanya, bang, ini suami saya begini ya. Apa kata Warokoh? Diberitakan ada namus. Kata sahabat di hadis Bukhari nomor hadis 6982. Apa kata Warokoh bin Naufal? Ada namus. Itu tuh yang ketemu sama suamimu itu malaikat pembawa wahyu. Dan orang-orang yang ketemu dengan malaikat itu sudah dipastikan akan menjadi rasul, menjadi utusan. Dan kabar buruknya, nah ini Warokoh memperingatkan, dan Nabi ada di situ. Engkau wahai Muhammad akan disakiti, engkau akan didustakan, engkau akan dimusuhi. Itu ketika Nabi. Nah, di sini poinnya Pak. Poin dari hadis ini diambil kesimpulan cinta tanah air bagian dari mana Nabi mencintai kota Makkah diambil begini. Ketika Warokoh bin Naufal bilang bahwa Nabi bakal dimusuhi, Nabi cuek. Nabi bakal didustakan, nggak peduli. Nabi bakal dimusuhi, nggak ada masalah. Nah, tetapi di akhir Warokoh bin Naufal bilang, kamu bakal diusir dari sini. Nah, di sini Nabi merespon, Pak. Apa responnya ini dia? Awa mukhrijiyahum? Apakah betul mereka akan mengusir saya? Mereka akan mengeluarkan saya dari tanah kelahiran saya? Warokoh bilang, "Na'am, ya." Nah, paham gak poinnya? Ketika Nabi dibilang sama Warokoh bakal disakiti, Nabi gak peduli, tidak ada respon. Ketika Nabi dibilang bakal didustakan, gak ada masalah. Ketika Nabi bakal dimusuhi, kata Warokoh, Nabi cuek. Tapi begitu Warokoh bin Naufal bilang Nabi bakal Nabi merespon. Nah, berarti kan ada indikasi bahwa Nabi itu sangat berat kalau disuruh pindah, disuruh hijrah. Nah itu Pak, itu hadis pertamanya. Nah hadis keduanya, ini lebih tegas lagi Pak. Ini hadis Tirmidzi, Sahih, nomor hadis 3926. Oke, ini Nabi melakukan semacam apa? Syair. Nabi bersajak. Tapi syairnya ini atau lantunan sajaknya ini ditujukan untuk bukan untuk manusia, tapi untuk kota Mekah. Apa Nabi bilang ke kota Mekah? Ma'atiyabaki min baladi. Tidak ada kota yang paling cantik melebihi engkau. Ma'atiyabaki min baladi. Wa ahabbaki ilayya. Tidak ada kota yang lebih saya cintai daripada engkau. Walaula anna qaumi akhrajuni minki. Kalaulah bukan karena kaumku mengusir aku dari kamu, mazakatu ghairaki. Saya tidak akan pernah mau tinggal di kota selain kamu. Wah, ini tegas banget Pak. Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat apa? Cinta. Nah, sekarang gini Pak, ini bantahan Pak buat teman-teman yang terpapar radikalis. Dia bilang, wah Indonesia Darul Kufri, Indonesia ini negara kafir, masih pakainya Pancasila, bukan berlandaskan Quran dan Sunnah dan segala macam. Kita harus hijrah dari sini, kita nggak boleh tunduk di bawah kepemimpinan ini. Sekarang pertanyaan saya gini Pak, ini analisa. Ya, Nabi ketika membuat syair ini memuji-muji kota Mekah, pertanyaan saya, kota Mekah saat itu masih menyembah berhala atau sudah bertauhid? Masih berhala dong. Kan ketika Nabi sebelum diusir kan berarti mereka masih menyembah berhala, masih jahiliyah. Nah artinya kejahilian penduduk Mekah dan kemusyrikan yang terjadi di sana tidak menghalangi Nabi untuk mencintai Mekahnya, gitu loh.
Jadi jangan gara-gara kemudian penghuninya masih banyak yang maksiat, penduduknya masih banyak yang tidak bertauhid terus kita tidak mencintai tanah kelahiran. Tidak, Nabi tetap mencintai Mekahnya. Makanya Nabi pengen memperbaiki kota Mekah agar mereka bertauhid segera supaya mendapatkan ridho dari Allah. Kan itu ya. Nah, itu dia. Jadi jangan kemudian Indonesia masuk lagi pula Pancasila tidak bertentangan sama sekali dengan. Saya punya risalah bagus tuh karya ini Pak Kiai Muhajir ya, kalau tidak salah. Ada ini beliau dapat doktoris kausa ya, honoris causa. Beliau membuat ini Pancasila dalam syariat, ya. Ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Arabnya, ya. Ini Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Timbangan Syariat. Kajian Pancasila dari aspek nusus itu maksudnya nas-nas agama baik Quran maupun hadis, dan maqasid syariat maksudnya tujuan luhur dari syariat. Setiap ibadah pasti kan ada tujuan luhurnya ya. Kita disuruh zakat buat apa? Kita disuruh haji itu arahnya kemana? Kita disuruh sedekah infak itu alasannya apa? Gitu kan? Nah ini oleh Pak Kiai Afifuddin Muhajir. Ini seorang ulama karismatik di kalangan Nahdlatul Ulama, kalangan NU Jawa Timur. Beliau ahli usul fikih. Nah, beliau membuat ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar doktor honoris causa dari IAIN atau apa sih Pak itu ya. Jadi kalau Bapak mau nanti saya bisa share, ini bisa Bapak baca sebagai bekal. Bahwa Pancasila itu tidak bertentangan sama sekali dengan syariat. Bahkan nomor satunya ya Tuhan yang Maha Esa. Esa itu kan qul huwallahu ahad. Dan nanti bisa dibaca dan intinya kesimpulannya sama. Baik, itu sudah hadis 2. Oke. Hadis yang ketiga dulu ya. Nanti baru ayat. Hadis yang ketiga masih di hadis Bukhari. Nah, tadi kan tanah air itu apa tadi? Definisinya Pak? Lahir dan tinggal. Nah, tadi kan dalil dan hadis-hadis yang saya sampaikan tentang Mekah. Pertanyaan saya, Nabi cinta nggak sama Madinah? Sebagai tempat tinggal dari mulai hijrah sampai akhirnya wafat, itu Nabi cinta. Nah, di sini sekarang kita bicara tentang Madinahnya. Nah, di hadis Bukhari Pak, nomor hadis 1886 ya. Dari Anas bin Malik, semoga meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi idza qadama min safarin, kalau pulang dari safar Pak. Dari mana-mana nih? Fa nadhara ila juduratil Madinah, dari kejauhan Nabi sudah mulai kelihatan kota Madinah gitu ya. Kayak misalkan ini pas setiap kota kan biasanya ada tulisan Pak ya. Gerbangnya ada gapura selamat datangnya atau simbol maskotnya. Kalau kayak kita misalkan nyebrang dari Merak ke Bakau tuh, nah di atas pelabuhan Bakau kan ada lambang Lampung tuh, apa namanya itu? Ada Lampung, Siger. Nah itu udah kelihatan. Nah jadi Nabi Muhammad sama tuh, begitu sudah kelihatan nih, kota Madinah sudah kelihatan, Nabi walaupun masih jauh, ya karena dulu kan masih datarannya masih kosong Pak. Nabi kalau sama berarti kan gurun pasir, artinya dari jarak puluhan kilo mungkin udah bisa kelihatan nih bangunan kota Madinah karena tidak terhalang oleh pohon, bangunan gedung-gedung tinggi gitu kan. Kebayang? Apa yang Nabi lakukan? Ingkana ala dabbah, ketika Nabi masih berada di atas tunggangannya, harrokaha, Nabi menggerakkan tunggangannya supaya apa? Mempercepat lajunya. Kurang lebih itu mempercepat laju tunggangannya. Kenapa alasannya Nabi mempercepat tunggangannya setelah melihat dataran tinggi kota Madinah tadi? Min hubbiha, karena dari cintanya Nabi ke kota Madinah. Nah, saya punya analisa nih Pak. Mungkin ini yang menjadi alasan kenapa sebagian orang kalau naik pesawat baru bakal landing nggak pada berdiri. Tahu nggak? Ada orang baru landing nih di pesawat bahkan belum berhenti secara
sempurna lampu kenakan seatbelt sabuknya itu juga belum mati, tapi orang berapa sibuk apa? Oh, ngambil kabin, antri, aku malah kayak dikunciin sama pramugari. Aku sudah saya jangan dikatain orang kan, dia nggak usah dikatain orang, dia belum pertama kali di pesawat gitu. Yang khususnya carilah alasan untuk khususnya mungkin kebelah, jadi pengen cepet-cepet ke toilet atau pengen itu karena saking cintanya, mungkin dia baru pulang setelah kerja di luar negeri, TKI, TKW itu kan dari udah kebelet pengen ketemu sama keluarga, istri, nah itu kayak gitu. Jadi gambarannya dari satu cintanya Nabi ke kota Madinah. Nah, bahkan ini Nabi memberikan panduan ini lengkap sekali Bapak ya. Makanya kan al-Sayyidul Al-Qadakana lakum di Rasulullah. Sekarang ini ketika Bapak di Bekasi misalnya, naik kantor, atau dulu lah ketika baru pertama kali datang ke Jakarta merantau, kan ada istilah homesick kita Pak ya. Kayak saya waktu S1 di Hadramaut, S2 di US, pastilah di awal itu ada istilah yang namanya homesick gitu kan. Dan ada kecenderungan atau ada kemungkinan kita nggak akan secinta dengan tanah kelahiran kita. Ya, artinya Bapak tinggal di kota Jakarta, ya, karena misalkan merantau alasan ekonomi, kerja dan sebagainya, kan kemungkinan terbesarnya Bapak nggak akan secinta dengan kota tempat lahir Bapak gitu. Maka di hadis Bukhari Nabi sampai doa Pak ke Allah. Nah ini mungkin bisa diinikan ya, bisa diaplikasikan kalau Bapak misalnya mungkin nanti mutasi kemana ke Papua gitu ya, atau misalnya kemana gitu ya. Nah itu Nabi berdoa Pak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doanya? Allahumma habib ilaina al-Madinah kama habbabta ilaina Makkah. Hadisnya di nomor sebentar. Nah ini di hadis nomor 6372 dia redaksinya Allahumma habib ilaina al-Madinah kama habbabta ilaina Makkah aw asyad. Ya Allah, tanamkanlah ke dalam hati kami kecintaan kepada kota Madinah sebagaimana Kau telah tanamkan ke dalam hati kami kecintaan ke dalam kota Mekah, atau bahkan berikan kecintaan kami ke kota Madinah itu melebihi cinta kami kepada kota Mekah. Nah ini bisa diterapkan, misalkan kita dikasih Allah, tanamkanlah dalam hati kecintaan saya kepada kota ini sebagaimana Kau tanamkan kecintaan saya ke dalam kota kelahiran saya kepada kota kelahiran saya. Ini kan berarti menandakan Pak, memang berat untuk orang awal datang ke tempat yang bukan tanah lahirnya, dia sebagai imigran di situ, atau bahkan dia sebagai transmigran dalam daerah yang lokal, untuk kemudian beradaptasi itu kan agak membutuhkan waktu. Makanya tadi ada homesick tadi. Nah, makanya Nabi doa, ya Allah, saya tahu ini bukan tanah kelahiran saya, tapi tolong berikan kecintaan di dalam hati saya untuk kota ini gitu. Dan bahkan Pak, sampai ada hadis, kalau Bapak bisa usahakan mati di kota Madinah. Nah itu Pak, sampai ada hadis begitu Pak. Jadi kalau kamu bisa mati di kota Madinah, silakan mati di kota Madinah. Dari saking apa? Nah ini Pak, di dalam hadis Tirmidzi nomor 3917. Nih perhatikan. Kalau Rasulullah SAW Nabi bersabda, "Man istata'a ayyamuta bil Madinah." Siapa yang mampu untuk mati di kota Madinah, falyamut biha, maka usahakanlah mati di sana. Bukan berarti bunuh diri Pak ya. Terus habis umrah kita amalin di situ, kita mati di Madinah, bareng-bareng mati bunuh diri. Bukan. Maksudnya berarti dalam pengaplikasian teknisnya berarti apa? Bisa tinggal di sana, punya properti di sana, gitu kan? Masa-masa tuanya, kemudian dirawat di sana, atau dia ya punya bisnis atau punya apalah yang sekiranya.
Kenapa? Fa ini sesungguhnya aku asfaru akan punya jatah khusus yang akan kuberikan syafaatku nanti liman yang butuh biha bagi orang-orang yang mati dan dimakamkan di Madinah. Jadi ada jalur khusus kok. Ya, kalau kota Mekah Madinah secara umum kan tanah yang suci yang tidak mungkin kena api neraka. Artinya orang yang dimakamkan di Mekah Madinah selama dia beragama Islam tidak mungkin terkena azab kubur. Itu janji Allah. Makanya kan Bapak Imam Zubair itu Pak, kan wafatnya di mana Bapak Imam Zubair? Di Mekah. Itu beliau doa. Coba lihat lagi hidupnya. Beliau doa setiap habis ini taklim sama santri-santrinya itu selalu doakan Mbah supaya wafat di kota Mekah. Wafatnya pas lagi haji di kota Mekah. Akhirnya di makamnya di mana? Di kota Mekah itu di pemakaman Makkah yang secara posisi 4 atau 3 makam di samping Siti Khadijah. Itu Bapak Imam Zubair. Coba boleh. Nah kalau Mekah ya mungkin ada hadis lain, tapi saya belum dapatkan di sini. Yang hadis di Madinah. Jadi kan menunjukkan bahwa memang Nabi Muhammad SAW sangat mencintai kota Madinah. Baik, 2 ayat lagi, tadi hadisnya sudah 3 ya. Ada ayat pertama surat Al-Qasas ayat 85. Ini saya percepat saja. Yang kedua dari cinta tanah air bagian dari mana? An-Nisa ayat 66. An-Nisa surat 4 ayat 66. Ini tentang sindiran Allah kepada orang munafik. Orang munafik kalau disuruh perang, ya bunuhlah diri kamu, maksudnya di perang, atau keluarlah kamu dari kampung halaman, maksudnya hijrah. Maka niscaya orang-orang munafik gak akan ada yang mau melakukan kecuali hanya sebagian kecil. Nah kata ulama tafsir apa? Ini menunjukkan orang munafik gak mau perang karena sayang nyawa. Orang munafik gak mau hijrah karena sayang tanah air, kampung halaman. Nah, jadi secara fitrah memang kata ulama tafsir berarti ayat ini menunjukkan manusia itu cinta tanah airnya. Nah itu ayat kedua. Ayat ketiga surat At-Taubah surat 9 ayat 122. Ini memang secara umum ayatnya menjelaskan tentang perintah untuk ilmu. Kata Allah kalau ada perang, tidak sepatutnya orang-orang beriman itu semuanya pergi ke medan perang. Jangan semuanya perang. Kalau nanti semuanya berangkat, semuanya mati, nah nggak ada yang bisa balik ke kampungnya untuk membangun kampungnya. Maka hendaklah dari setiap golongan itu ada yang memperdalam pengetahuan agama untuk supaya apa? Ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka bisa memberi peringatan. Maka dari ayat ini berarti agama Islam Allah menganjurkan setiap putra daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya masing-masing. Itu. Jadi ini 3 ayat dan 3 hadis yang secara mutlak menjelaskan dan menekankan bahwa hubbul watan minal iman. Dan ini yang selalu digelorakan oleh NU. Bahkan itu punya mas itu kan ya lalu watan tuh. Ya lalu watan itu bagian dari upaya untuk mengerukan semangat nasionalisme yang ternyata sangat diapresiasi dan sangat dianjurkan. Karena itu bagian dari keimanan di dalam agama kita. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, terutama para bapak, cara kita bersyukur nikmat keamanan, nikmat kemerdekaan saat ini dengan apa? Makmurkan masjid di sekitar rumah kita. Dengan begitu berarti kita mensyukuri nikmat keamanan. Kita mau ke masjid jam berapapun cuma aman. Saya kajian subuh sampai ke Bintaro, sampai ke Bekasi, alhamdulillah relatif aman. Kalau ada 1-2 insiden kejahatan itu kan sifatnya lokal ya, tidak masif ya seperti peperangan di Palestina dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan tema ini, dengan 3 ayat dan 3 hadis yang saya sampaikan, kita semakin cinta dengan bangsa ini dan kita semakin bisa bersyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan mengisinya dengan berbagai kegiatan positif yang terutama dengan ibadah, sehingga mudah-mudahan bangsa ini terus menjadi balatun, thayyibatun, amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik. Kita akhiri kajian kita dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdhalul maqduhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaihi nahya wa 'alaihi namutu bihi ma'ruf insyaallah ta'ala minal amin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.